Qin Yichen tidak bisa berkata-kata, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa roh sisa Kaisar Qingzu melayang keluar untuk menyelesaikan kebingungan mereka. Kota pemakaman naga adalah pasar gelap di mana rampasan diambil dari naga asli. Dan kota pemakaman naga, atau bidang bintang lainnya, akan memasuki tanah pemakaman naga. Tanah pemakaman naga? Tanda seru. King Zudi menghela nafas. Ekspresinya sedih, terutama Bai Guanxing yang tertekan. Saya ingat itu adalah akhir dari malapetaka itu. Dan Kaisar Surga sudah tidak dapat mendukungnya ketika semua dewa dan raja dalam kesulitan. Jadi Kaisar Langit Luas memutuskan untuk mengambil tanah leluhur klan naga sejati, melarikan diri ke dunia, dan membangun tanah leluhur naga sejati menjadi benteng yang tidak bisa dihancurkan, mirip dengan kota Feng Shui. Berkeliaran di dunia, bertempur dalam pertempuran yang berkepanjangan dengan raja-raja dewa itu, terus-menerus berurusan dengan mereka. Ekspresi Kaisar Qingzu rendah. Jadi, di bawah kepemimpinan Kaisar Langit Luas, pembangkit tenaga listrik yang setia kepada pengadilan surgawi naga sejati, serta para pejuang 10 protos, membawa banyak harta, mirip dengan melarikan diri dan bergerak, melindungi leluhur naga sejati. Kepergian bumi. Tetapi, Kaisar Qingzu menarik napas dalam-dalam, dan mata hijau pucatnya menatap langit berbintang di depannya, seolah-olah dia masih bisa melihat situasi tragis tahun ini. Tapi di sini, para prajurit dari 10 protos besar disergap. Itu adalah orang yang kuat yang dipimpin oleh banyak dewa dan kekuatan besar. Mereka ingin menghancurkan tanah leluhur naga sejati, dan mereka tidak akan membiarkan naga sejati memiliki sedikit keberanian. Kemungkinan hidup di dunia. Itu di sana, Kaisar Langit Luas dan orang-orang itu sangat menginginkan mereka. King Zudi patah hati, Wan Yin gemetar, dan bahkan tubuhnya yang lembut tidak bisa berhenti gemetar. Itu adalah tanda kesedihan. Kaisar Langit Luas sangat berani. Dia pernah membunuh Raja Dewa. Sayangnya, orang-orang itu terlalu kuat. Tidak hanya Raja Dewa, tetapi juga leluhur penyihir dan monster hebat. Tangan mereka ternoda oleh darah naga asli. Prajurit dari 10 protos besar disergap, dan mereka menumpahkan darah mereka di sini, dan kehilangan nyawa mereka di sini. Qin Yichen tercengang, dan suasana hatinya sebelumnya sudah menjadi sedih dan serius. Bagaimanapun, Kaisar Qingzu tiba-tiba menatap Bai Guanxing, menggigit bibir cendana pucatnya, dengan suara samar. Ya, maafkan aku. Kaisar Qingzu sangat menyesal. Dia merasa bahwa dia harus berdiri di sisi 10 protos, bahkan untuk orang-orang di depannya. Tapi dia masih hidup, seolah-olah semua orang penuh dengan kepahlawanan, tapi dia lamban. Bai Guanxing menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan untuk menyalahkan Kaisar Qingzu, dan Kaisar Qingzu tidak mengatakan bahwa dia ada di sini saat itu, tetapi sangat disayangkan dia dipukuli oleh salah satu kekuatan magis Raja Dewa untuk mengguncang jiwanya. Dapat dikatakan sebagai kelompok elit terakhir dari 10 protos. Ini adalah pisau paling tajam dari dinasti Dewa Naga Sejati. Itu akan menyembunyikan leluhur naga sejati di dunia, sama seperti kota Feng Shui. Pertama-tama lolos dari bencana, dan kemudian perlahan-lahan gambar itu. Prajurit dari 10 protos besar menuangkan darah mereka di sini dan kehilangan nyawa mereka di sini. Dan Kaisar Hao Tian bertarung dengan darah. Dalam pertempuran itu, dia membunuh Raja Dewa. Itu adalah Kaisar yang sebenarnya, mendominasi dunia, sama seperti Kaisar. Raja para dewa harus dipotong. Kaisar Langit Luas sangat kuat, tetapi era naga sejati binasa dalam dinastinya. Dia adalah kaisar dari dinasti yang mati, tetapi dia bukan orang yang pengecut. Sebaliknya, karena Kaisar Langit Luas, dia tidak melakukannya. Mengubah bencana itu menjadi satu, pembantaian. Para pejuang itu gagal, tetapi juga berhasil. Mereka menyaksikan tanah leluhur naga yang sebenarnya, dan di bawah restu Kaisar Hao Tian, mereka bersembunyi di kedalaman ruang dan waktu, sehingga sulit bagi banyak dewa untuk menemukannya. Itu adalah tanah leluhur naga sejati, sama seperti tanah leluhur umat manusia ketika bencana datang. Para pejuang yang menjaga umat manusia terakhir memutuskan untuk menjatuhkan batu suci berwarna-warni dan membiarkan kekacauan menelan segalanya. Tidak heran, di wilayah Kaisar Surga Realem, tanah leluhur naga sejati tidak dapat ditemukan. Mata Qin Yichen redup. Tanah leluhur naga sejati seperti kota Feng Shui. Tentu saja, tanah leluhur naga sejati jauh lebih luas daripada kota Feng Shui. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta terakhir yang tersisa bagi yang benar. Klan naga itu adalah rumah harta karun. Dapat dikatakan bahwa ada chip tersembunyi yang tersisa untuk kegagalan keturunan naga sejati. Tanah leluhur naga sejati juga sangat tersembunyi, yang cukup menyulitkan Raja Dewa untuk menemukannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa pemanggilan naga sejati, tanah leluhur akan selalu tenggelam dan tidak dapat diungkapkan. Ini adalah prajurit dari 10 protos besar. Tanah yang dijaga oleh darah adalah rumah harta karun yang dilindungi oleh kehidupan mereka. Mereka tenggelam ke dunia dan menyerahkannya kepada keturunan mereka, berharap menggunakan kekuatan tanah leluhur untuk menghapus penderitaan mereka telah menderita.
Ini adalah asal dari tanah pemakaman naga. Dan mengubur kota naga. Seperti yang dikatakan Kaisar Qingzu. Itu adalah pasar gelap tempat barang curian dijual. Pertempuran itu terlalu menakutkan. Dan langit berbintang sudah terdistorsi. Itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Pengadilan iblis kuno. Dan yang kuat dari semua sisi. Semua ingin menghentikan leluhur naga sejati di sini dan berbagi sepotong pai. Pembangkit tenaga naga asli juga mati secara tragis di sana. Dan bahkan ada rekan Taois yang bersedia berdiri di samping naga asli pada waktu itu, seperti Kaisar Qingzu. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur di tempat naga dimakamkan. Bahkan jika leluhur naga sejati tidak ditemukan, seperti Kaisar Qingzu. Kaisar Qingzu adalah kaisar yang kuat, dan senjatanya secara alami adalah seorang kaisar. Karena itu, ada kota pemakaman naga. Selama bertahun-tahun, ada banyak pria kuat yang mempertaruhkan kematian mereka untuk menemukan harta karun dari tanah pemakaman naga. Dan kebanyakan dari mereka adalah tentang naga asli. Bahkan darah naga, sisik naga, bulu phoenix, cakar harimau, dan cangkang basal. Mereka semua adalah harta karun. Orang-orang kuat itu mengeluarkan harta dan menjual barang curian di dekatnya. Seiring waktu, kota pemakaman naga dibangun. Tempat pemakaman naga itu tragis. Tetapi kota pemakaman naga bukanlah tempat yang baik. Sehingga leluhur bayi darah enggan untuk mengatakan lebih banyak. Setelah King Zudi menjelaskan semuanya, dia menundukkan kepalanya ke Bai Guanxing meminta maaf. Seolah-olah ini adalah penderitaan yang tak terlupakan dari Bai Guanxing. Dan kata-katanya seperti menaburkan garam pada lukanya. Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Tidak heran Di Jiang berhenti. Itu karena Di Jiang juga takut mereka akan berbalik. Alih-alih membunuh murid leluhur hitam, dia malah akan membunuhnya. Mengapa Di Jiang takut? Karena Di Jiang juga memiliki darah naga asli. Qin Yichen dalam suasana hati yang sedih. Dunia ini penuh dengan naga dan dipenuhi dengan lagu-lagu tragis. Dia bisa membayangkan bahwa untuk mengeluarkan batu suci berwarna-warni dan mencegah tanah leluhur diinjak-injak, ras manusia kuat yang tertinggal akan harus dikubur dengan tanah leluhur. Tidak ada yang namanya kemuliaan era naga sejati, semuanya ditumpuk dengan kehidupan. Putri Wenqing juga memiliki wajah yang cantik dan wajah yang bermartabat. Dia tidak berani bercanda atau menghujat tentang hal semacam ini. Sementara Bai Guanxing secara mengejutkan tenang. Di tempat pemakaman naga, jika orang kuat biasa masuk, dia akan mati. Terutama kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Luas sudah cukup untuk membunuh segalanya. Tapi kita berbeda. Lalu, kemunculan naga hitam di dekat tempat di mana naga itu dikuburkan sangat menarik. Lagi pula, Tengu dan hari lain di luar langit mengejar dan membunuh garis tidak tetap. Artinya, mereka hanya bisa mengikuti. Sulit untuk menunggu kelinci terlebih dahulu.